Negara lain memang membutuhkan fertilizer yang besar, mungkin karena kontur tanahnya, mungkin karena dia mengejar sesuatu. pH tanah kita di beberapa tempat cukup bagus. Saya baru pulang dari Manokwari. Saya langsung turun periksa pH tanah 7,4. Ya memang pupuk itu bisa membuat kesuburan bertambah baik, dan karena pupuk bijiannya menjadi besar dan berkualitas lebih besar. Artinya kalau mau produksi naik pakai pupuk. Tapi kalau tidak ada pupuk, tidak berarti dunia selesai. Tidak. Kita jalan dari dalam ini di semua bot mengatakan kita bisa buat pupuk sendiri kok. Ini karena kita mau instan terus. Saatnya anak-anakku sekalian, adik-adik saya, karena tentu saya lebih tua, jenderal. Ya, kita yuk pakai kekuatan kita. Ya, buat pupuk sendiri dari apa yang ada di sekitar. Seharusnya kita menggunakan istilah pupuk organik itu sebagai pupuk utama, bukan NPK. Kenapa? Karena pupuk utama itu di situ, di pupuk, dalam pupuk organik itu ada 16 unsur hara yang diperlukan tanaman. Sedangkan di dalam pupuk kimia NPK hanya 3. Kita mau pilih yang 16 atau pilih yang 3? Tentu pilih yang 16. Kemudian pupuk organik ini memperbaiki hampir semua sifat tanah, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, sedangkan pupuk kimia tidak, hanya memperbaiki sebagian dari ketersediaan N, P, dan K. Nah, jadi kita mau pilih yang mana? Yang bisa memperbaiki seluruh sifat tanah atau hanya sebagian? Tentu kita pilih yang memperbaiki semua sifat tanah. Kemudian pupuk organik ini juga meningkatkan aktivitas organisme tanah yang sangat penting. Cacing tanah misalnya, bakteri, fungi, dan sebagainya, yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya. Sedangkan NPK tidak bisa meningkatkan jumlah cacing tanah dan sebagainya itu. Nah, adanya cacing tanah dan mikroba-mikroba yang aktif ini juga akan meningkatkan ketersediaan dari unsur hara, di samping juga memperbaiki sifat-sifat tanah begitu. Nah, kemudian juga dengan adanya pupuk organik ini bisa dibuat sendiri oleh petani. Ya, artinya tidak tergantung kepada pupuk NPK. Nah, sekarang ini petani kan mengatakan bahwa kenapa belum mulai ke sawah Pak, atau tanam dan sebagainya. Nah, biasanya alasannya adalah bahwa pupuk belum ada. Yang dia maksud dengan pupuk itu adalah pupuk kimia, NPK. Padahal pupuk organik bisa dia buat sendiri. Jadi sekali lagi, istilah pupuk utama itu harusnya untuk pupuk organik, bukan untuk NPK. Nah, mudah-mudahan ini diketahui oleh semua petani, oleh pejabat, oleh pengambil keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan bisa menyokong ini, bahwa pupuk organik adalah pupuk utama, ya, bukan NPK. Berhubung pertanian hari ini momentum, kita harus lakukan gerakan kembali ke organik, menjadikan organik sebagai pupuk utama seperti yang dipesankan oleh Profesor Iswandi Anas, dan menjadikan pupuk kimia sebagai pupuk tambahan. Kemudian apalagi ditambahkan dengan Elisitor Biosaka, saya yakin nantinya dapat bersirkulasi dengan biaya pertanian yang murah, yang mudah, mudah-mudahan menjadi profesi harapan anak-anak muda Indonesia di masa depan. Ya, kalau dari laporan yang melakukan demplot hasilnya lebih tinggi Biosaka dengan 50% pupuk NPK saja, 50%-nya hasilnya lebih tinggi dibanding dengan pupuk NPK normal biasanya. Bahkan ada demplot hanya Biosaka doang,
hasilnya nggak jauh beda dengan yang 100% NPK, lebih rendah dikit tapi kan pupuknya nol. Dan ini langkah yang luar biasa. Tadi ada testimoni beberapa kelompok tani, beberapa desa bahkan dari Gerobokan juga hasilnya bagus. Dan ini ke depan kita terus dorong petani mempraktekkan pola-pola bertani yang ramah lingkungan, berkelanjutan, membikin sendiri, mulai dari memilih rumput sendiri, meremes sendiri, menyemprot sendiri. Arahan Pak Menteri selalu hari esok harus lebih baik daripada sekarang, harus penuh inovasi, penuh inspirasi. Kalau bisa membuat sendiri, kenapa mesti beli? Viva Republik Indonesia. Membuat biosaka.